Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terhormat Ustaz Sofiri selaku pemateri pada pagi hari ini, dan terhormat Ustaz Susanto selaku ketua unit PSU Al-Uswah yang kita cintai, ibu-ibu, bunda-bunda, jamaah kajian Jumat pagi yang semoga pada hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, Rasulullah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Adapun pada pagi hari ini menginformasikan kepada para bunda semuanya bahwa pemateri yang biasanya yaitu Ustaz Saiful Bahri masih ada halangan. Jadi insya Allah hari ini tidak kalah luar biasanya nanti dengan pemateri Ustaz Sofiri. Semoga pada pagi hari ini kita mengambil tema muharoh, jadi yang belum memahami memahami muharoh dan hal-hal penting dalam bersuci, karena muharoh merupakan kunci untuk menjaga kesucian diri dalam yang kita lakukan. Dengan memahami syariat dan tata cara bersuci yang benar, kita dapat memastikan ibadah kita diterima dan sesuai dengan tuntunan syariat. Baiklah para bunda sekalian, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat kita pada pagi hari ini dengan suasana yang luar biasa, dengan suasana yang syahdu dari katanya, semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada kita pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama Ustaz, insya Allah kita bisa memulai bab kita berharap kepada Ustaz Sofiri waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Satu-satu yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian rutin PSU Al-Uswah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
nikmat yang begitu banyak, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita, sehingga kita bisa mengawali aktivitas kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita, kemudian nyawa kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Mushola Nurul Iman. Mudah-mudahan sesuai dengan nama mushola ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pancaran iman dalam diri kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, di penghujung atau di awal bulan November, 1 November 2024, dan di penghujung bulan Rabiul Akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita bisa kumpul bareng, bisa kumpul bersama-sama di tempat ini, nantinya mengkaji bab yang mungkin mendasar bagi kita, karena sangat mendasarnya ini penting kita pelajari. Dan saya menangkap apa yang dirancang oleh DSU bahwa kajian ini nanti akan berlanjut, maka bisa diistilahkan silsilah fikih toharoh. Untuk menambah semangat kita sebelum nanti kita bahas terkait dengan pengertian toharoh, sebenarnya untuk membahas pengertian toharoh itu tidak sampai 1,5 jam kan pengertiannya. Maka sebagai penyemangat ini sebelum nanti masuk ke pembahasan sesuai dengan tema yang diajukan oleh DSU kepada saya akan menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan. Mungkin ini pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, tapi tidak apa-apa, karena ilmu itu harus diulang-ulang. Jadi karena ilmu itu harus diulang-ulang, bagi yang belum paham nantinya paham, bagi yang sudah paham berarti memantapkan, menambah pengayaan ilmunya sehingga mantap dalam menjalankan. Ada 3 hadis sebagai pembuka yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, biar nanti semangat diiringi dengan hujan, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan di saat hujan ini adalah salah satu waktu diijabahi doa seseorang.
Hadis yang pertama, hadis ini masyhur. Hadis ini mungkin ibu-ibu sudah hafal. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa melangkahkan kakinya menempuh untuk jalan menuntut ilmu, tujuannya lebih ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan bagi orang tersebut jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa nantinya pintu surga itu ya ada yang namanya pintu ilmu. Nah ini yang kadang-kadang tidak semua orang memahami. Kalau tidak betul-betul diresapi, dipahami betul, maka hadis ini mungkin hanya sekedar dihafal. Tapi kalau kita mengerti betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peluang buat umatnya, siapa yang ingin dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah melangkahkan kaki, menjaga niat karena Allah untuk menuntut ilmu. Nah ini hadisnya sahih. Kemudian hadis yang kedua masih berkaitan dengan ilmu. Hadis sahih juga dari riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Jadi kalau ada sekumpulan orang kumpul di rumahnya Allah, insyaallah musola ini meskipun musola itu berarti tempat sholat, dan tempat sholat itu adalah ya rumahnya Allah, gitu ya. Apa? Ya tadarusunna kitab Allah, mereka mempelajari, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu sama lain, mengkaji firman Allah, mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Illa nazalat alaihimus sakinah," bahwa orang tersebut akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ya, jadi ketenangan. Nah, kalau ada orang yang sering ikut majelis taklim kok tidak mendapatkan ketenangan, berarti ada yang salah dalam niatnya. Ya, jadi ini janji Rasulullah SAW. "Illa nazalat alaihimus sakinah." Tidak hanya sampai situ, wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita di dalamnya. Tidak hanya sampai situ, wa hafathumul malaika, dan malaikat mengelilingi, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka
Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di sisi makhluk yang ada di langit, ya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah di sisinya. Insyaallah gitu ya. Meskipun hujan-hujan, ya kan, wong apa ya, ya tidur lagi gitu ya, tapi menyempatkan waktu bagaimana menjemput ketenangan, menjemput rahmatnya Allah, menjemput naungan malaikat, menjemput nama kita ini disebutkan oleh Allah di hadapan para makhluknya yang mulia. Nah ini yang harus menjadi spirit, ya kan? Spirit kita, ya, untuk selalu menghadiri majelis taklim, ya. Meskipun mungkin flyernya belum muncul atau meskipun tidak diingatkan, ya. Saya pernah mendengar sebuah cerita, ada ibu-ibu yang sudah sepuh, umurnya itu sudah tua. Jadi kemudian qadarullah ibu ini diuji oleh Allah dengan sakit gitu. Tapi di saat dia itu ada pengajian waktu itu, dia bilang sama anaknya, nak, bawa saya ke majelis taklim yang biasanya saya hadir. Qadarullah, beliau hadir, dan di saat itulah Allah cabut nyawanya. Jadi sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Jadi ini hadis yang ketiga, jenengan kepingin menikmati taman surganya Allah. Rasulullah itu sudah menyampaikan, seseorang kalau kepingin menikmati taman surganya Allah, maka harus menikmati dulu taman surganya Allah yang ada di dunia. Kalau dia tidak pernah menikmati taman surganya Allah di dunia, maka Allah tidak bakal memberi dia kesempatan untuk menikmati taman surganya Allah nanti di akhirat. Nah, dalam kitab Targhib wal Tarhib, ya, hadis ini diriwayatkan dari Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati, ya, atau ketika kalian lewat di taman-taman surga ya Allah, maka singgahlah. Ini Rasulullah SAW masih hidup, tapi kenapa Rasulullah SAW menyampaikan taman-taman surga? Berarti hadis ini ya ditujukan di dunia. Makanya kemudian sahabat penasaran, kenapa ya Rasulullah jenengan menyampaikan kok taman-taman surga, padahal kita itu belum masuk surga? Ya, dijawab oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, wa mariyadul jannah, ya, apa taman-taman surga itu ya Rasulullah yang panjenengan sebutkan tadi? Rasulullah SAW menjawab, qala majalisul ilmi. Jadi taman-taman surga ya Allah
Allah itu adalah majelis ilmu. Ya. Jadi itu. Makanya tadi saya sampaikan seseorang insya Allah kalau niatnya betul karena Allah, ya hanya mencari ridhonya Allah, ketika itu mereka menghadiri majelis ilmu, berarti mereka telah menikmati taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Dan insya Allah nanti Allah akan ganti taman-taman surganya Allah ketika di akhirat. 3 hadis ini, kenapa Ustaz kok pembahasannya pengertian toharo kok bahas ini? Ini biar bersemangat, ya, panjenengan, ya kan? Begini bahasa Jawa ini kan anjep-anjep, mendingan di rumah saja gitu. Tapi jenengan masya Allah ya. Jadi jenengan hadir, ya kan? Meninggalkan mungkin suami yang masih di rumah, tapi jenengan untuk tadi itu menjemput rahmatnya Allah, menjemput ketenangan, ya, menjemput nanti nama-nama jenengan disebutkan oleh Allah di sisi makhluk-makhluknya yang mulia. Ini baik ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan. Baik. Sebelum kita, tadi sudah saya sampaikan satu Santo, kalau pembahasan pengertian toharo itu nggak sampai 1,5 jam. Panjenengan mungkin sudah paham ya, pengertian toharo itu. Karena dulu mungkin ketika di SD, saya sudah diajari. Makanya kita sampaikan dulu urgensi mempelajari toharo. Apa sih pentingnya kita mempelajari toharo? Mengapa toharo itu perlu dipelajari dan apa manfaatnya bagi orang yang mempelajari? Ada 3 alasan kenapa toharo itu perlu dipelajari atau harus dipelajari. Alasan yang pertama adalah Allah itu mencintai orang yang bersuci. Allah itu mencintai orang yang bersuci. Jadi alasan kenapa toharo itu perlu dipelajari karena Allah mencintai orang yang bersuci. Dasarnya mana Pak Ustaz? Dasarnya di surat Al-Baqarah ayat 222. Bunyinya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ada yang menerjemahkan mutatahhirin itu artinya berusaha untuk bersuci, ya kan? Karena nanti di pengertian itu ada nanti istilahnya nadhafah, ada istilahnya toharo. Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ayat ini cukup bagi kita
menjadi alasan kita untuk mempelajari yang namanya toharoh. Ya. Toharoh ini ibu-ibu, mungkin tadi saya sampaikan adalah masalah dasar, mendasar betul. Tapi masalahnya toharoh ini yaitu nantinya berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan ilmu khusus pribadi-pribadi, bukan jamaah. Ya, jadi itu makanya penting. Jadi seorang mukmin, seorang muslim yang dinamakan mukmin muslim sejati itu adalah ketika dia sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat tadi, bagaimana mendapatkan cintanya Allah, yaitu kita melalui yang namanya toharoh. Ya, di ayat tadi. Makanya tidak boleh dianggap sepele begini. Ya. Jadi itu ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita mempelajari toharoh atau bab toharoh? Karena bersuci itu bagian dari iman. Ya. Bagian dari iman. Hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Hadis riwayat Muslim. Bersuci adalah separuh dari keimanan kita. Jadi, semakin bagus kualitas bersuci seseorang, maka semakin bagus kualitas iman seseorang. Ya, jadi gitu. Panjenengan nek wudu piye? Panjenengan nek mandi jinabah piye? Ya, jadi itu. Panjenengan kalau tidak ada air, ayam ini seperti itu. Nah, jadi semakin seseorang itu kualitas bersucinya bagus, maka bagus kualitas keimanan seseorang. Karena sabda Rasulullah SAW tadi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Baik. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari bab toharoh? Alasan yang ketiga adalah bersuci merupakan syarat dari sahnya ibadah. Jadi bersuci merupakan syarat dari sahnya ibadah. Dasarnya mana? Dasarnya hadis dari Ibnu Majah, miftahus shalah at-tahur. Atau hadis yang lebih sahih lagi, yaitu la tuqbalu sholatu la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Jadi tidak diterimanya sholat tanpa bersuci. Ini ya. Jadi tiga hal inilah yang menjadi alasan kenapa hari ini hujan-hujan kita hadir, ya, menghadiri majelis ilmu ini untuk mempelajari bab yang sangat penting dalam ibadah
kita. Ya, jadi itu. Baik, kita baru masuk ke judul yang di-flag, pengertian toharoh. Dalam membahas tentang toharoh ini ada istilah yang namanya nadhofah, ada istilah yang namanya toharoh. Ini kalau lebih jelas itu sebenarnya harus ada papan tulis. Saya tulis itu jadi jelas. Jadi itu ada nadhofah, ada toharoh. Nadhofah itu artinya bersih. Orangnya disebut nadhifun. Ya. Kemudian kalau toharoh itu artinya bersuci atau suci. Orangnya disebut tohir. Ya, ada yang namanya tohir, suaminya. Nah, lalu ibu-ibu, apa bedanya bersih dan suci? Ya, itu gampangnya. Kalau bersih belum tentu suci, kalau suci belum juga pasti bersih. Ya. Kalau bersih, jenengan pakai baju itu bersih kan? Bersih. Berarti belum tentu orang yang pakai baju bersih itu dalamnya bersih juga. Berarti kalau bersih itu apa? Luarnya saja. Contohnya lagi, hewan yang najis itu hewan apa? Anjing, anjing ya. Ada seseorang, anjing itu dimandiin, dibersihin, disisirin. Kira-kira anjing itu bersih gak? Bersih. Tapi sejatinya dalamnya suci atau enggak? Suci. Berarti kalau bersih itu luarnya. Kalau suci luar dalam, ya, luar dalam. Jadi makanya tadi ada istilahnya tadi sudah saya sebut, mutatohirin. Mutatohirin itu orang yang berusaha untuk bersuci. Kalau dia sudah sampai pada titik puncak bersih luar dalam, maka dia disebut tohir. Ya. Jadi nah itu ya. Jadi tapi sebenarnya banyak pengertian toharoh itu tadi yang saya sampaikan kalau kita kaitkan dengan di Al-Quran. Ya. Nah, kalau di istilah-istilah yang ada secara pembahasan toharoh, ya, pembahasan toharoh itu yang dibahas, yang mungkin yang diinginkan oleh DSU toharoh yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan nantinya, yaitu yang berkaitan dengan pembahasan fikih. Fikih. Karena pembahasan toharoh itu tidak hanya sebatas jenengan wudu, jenengan mandi jinabah, bukan hanya itu, tapi sebenarnya pemahaman toharoh luas, ya, luas. Jadi, nah, kalau pengertiannya berarti toharoh secara bahasa, ya tadi bersih, suci, bahasa. Secara istilah, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis.
sebagai syarat untuk melakukan ibadah tertentu, khususnya sholat. Jadi sebenarnya aspek pembahasan toharoh di fikih itu sebenarnya hanya ada dua, membahas tentang hadas, membahas tentang najis. Jadi seperti itu. Nah, khususnya apa? Khususnya di ibadah tertentu, khususnya yaitu sholat. Meskipun nanti wudhu itu ada, tawaf itu harus punya wudhu gitu. Maka memahami ya, bahwa memahami sholat itu wajib, maka memahami toharoh itu jadi wajib. Jadi seperti itu, memahami sholat itu wajib, sedangkan toharoh itu ada kaitannya dengan sholat, maka memahami toharoh itu juga wajib. Ya, jadi itu tidak bisa dianggap sepele. Nah, toharoh adalah identitas seorang muslim. Suci, bersih pakaiannya, suci hatinya, suci tindakannya, ucapannya, penglihatannya. Maka seorang muslim itu harus terpancar dalam dirinya identitasnya, dan identitas yang harus dimunculkan adalah suci tadi. Ulama mengatakan agama ini al-Islam tahurun, agama ini adalah agama yang suci. Makanya sampai tadi di surat Al-Baqarah ayat 222 tadi Allah menyampaikan sampai Allah itu mencintai orang yang bersuci. Dan ketika sudah mendapatkan cintanya Allah, seseorang kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, maka dia sudah titik tertinggi. Maka toharoh bersuci ini adalah harus menjadi identitasnya seorang muslim. Tidak hanya kelihatan casingnya saja yang bersih, yang suci, tapi luar dalam juga harus suci. Hanya ngapunten ibu-ibu ya, mungkin panjenengan lihat tetangga kanan kiri, atau saudara, atau teman kita, kok mereka misalnya, mereka setiap hari ya wudhu, mereka setiap hari ya sholat, tapi kok masih suka ngerasain orang, ya kan? Masih suka ngambil haknya seseorang, masih suka dibakar. Berarti ada yang salah, ya kan? Masih ada yang salah. Padahal toharoh itu harus menjadi identitas seorang muslim. Kalau saya katakan muslim itu berarti di dalamnya termasuk muslimah. Ya, ini menjadi renungan kita bersama. Toharoh adalah identitas seorang muslim. Jadi kemudian kalau kita telusuri
toharo itu secara garis besarnya terbagi menjadi dua. Secara garis besarnya terbagi menjadi dua. Ada yang dinamai toharo maknawiyah. Di toharo maknawiyah ada yang dinamai toharo hissiyah, ya, hissiyah, hissiyah, pakai hak sin ya, hak mabuk, hissiyah, hisab, ya. Apa itu toharo maknawiyah? Toharo maknawiyah ini mensucikan hati dan jiwa dari perkara-perkara yang mengotorinya. Seperti apa, Bu? Seperti syirik, nifaq, kufur, dan ini biasanya dimasukkan oleh ulama dalam bab tauhid. Ya, tauhid. Jadi toharo maknawiyah itu mensucikan hati dan jiwa dari perkara-perkara yang mengotori seperti syirik, nifaq, dan kufur, biasanya dibahas oleh para mubalik di masalah tauhid. Ya, atau dari dosa dan kemaksiatan yang dan tercela, seperti tadi yang saya sampaikan, iri, dengki, sombong, riba, dan lain sebagainya, biasanya oleh para ulama dimasukkan dalam bab tazkiyatun nafs atau bab adab. Ya, jadi toharo maknawiyah tadi adalah, saya ulangi lagi, mensucikan hati dari dan jiwa dari perkara-perkara yang mengotori seperti syirik, nifaq, kufur, itu pembahasannya di bab tauhid, dan dari dosa serta kemaksiatan atau dari sifat tercela yang ulama biasanya memasukkan pembahasan itu di bab tazkiyatun nafs, yaitu penyucian hati, penyucian diri, atau di bab adab. Itu. Nah, kemudian yang disebut dengan toharo hissiyah, ya, yaitu mensucikan badan atau tubuh dari hadas dan najis, yang itu masuk di dalam kajian fikih yang mungkin nanti akan dibahas selanjutnya di kajiannya di GSU. Itu adalah pengajian terkait dengan kajian fikih. Nah, jadi itu. Ya, jadi toharo hissiyah, mensucikan badan atau tubuh dari hadas dan najis, yang mana saking pentingnya bab ini, semua ulama membahas toharo itu selalu di depan. Di buku yang dikarang oleh para ulama itu biasanya bab toharo ini dibahas pertama kali. Ya. Meskipun ada sebagian ulama memasukkannya di bab sholat, tapi ketika diberikan itu pembahasannya terpisah dari sholat. Jadi toharo dulu baru membahas tentang sholatnya. Ya, dengan kalau telusuri
kitab-kitab ulama-ulama terdahulu salafus sholih itu di bab pertama pasti mengatakan bab tawadhu. Bulughul maram. Tawadhu ya. Tawadhu. Jadi itu. Baik. Nah, saya sedikit lebar Ustaz, tapi meskipun nanti pembahasannya akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ruang lingkup pembahasan toharoh itu hanya ada dua ruang lingkupnya, ya. Ruang lingkupnya yaitu raf'ul hadas dan izalatun najasah. Raf'ul hadas, mengangkat hadas, wa izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Hanya dua itu. Jadi ruang lingkup pembahasan taharah itu hanya ada dua, yaitu raf'ul hadas dan izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Nah, ini ya, saya singgung sedikit, meskipun nanti pembahasan lebih luas ada kajian berikutnya, ya, kajian berikutnya. Mengangkat hadas itu ada dua, ya, al-hadasul asghar dan al-hadasul akbar. Ini ya, nanti saya nggak bahas terperinci Ustaz, tapi karena ini berkaitan dengan pengertian toharoh, ya saya singgung. Jadi itu, kalau saya hanya menyampaikan bersuci, definisinya syariah begini, saya langsung salam, selesai kan? Berarti kan sesuai dengan playernya sudah selesai bahwa saya sudah menjelaskan terkait dengan pengertian toharoh. Tapi ini saya masuk lebih sedikit ke pembahasan terkait dengan pengertiannya, maka saya singgung meskipun nanti pembahasan hadas besar, hadas kecil nanti ada kajian selanjutnya. Hadas kecil ini menghilangkannya adalah dengan berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, dengan apa? Tayamum. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, dari depan dan belakang, kemudian tidurnya, hilang akal, menyentuh kemaluan, meskipun nanti ada perbedaan ulama. Ya, saya nggak bahas, saya hanya menyampaikan aja. Keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur, tidurnya, hilang akal dan menyentuh kemaluan, itu termasuk hadas kecil. Hadas besar ini harus dengan mandi junub, ya, mandi jinabah, ya, mandi jinabah. Ya. Jadi untuk mandi jinabah saya singgung sedikit ya. Untuk mandi jinabah itu jenengan tidak usah was-was. Yang jenengan praktekkan minimal atau maksimal. Kan ada yang wajib, ada sunnahnya kan ya. Kalau belajar seperti itu Bu, harus memahami yang maksimal. Apa maksimalnya? Hanya dua Bu. Di Cina ini kadang-kadang seseorang itu dihinggapi penyakit was-was. Aku kok burung ini, aku kok burung sikatan ini, apa bajunya burung lembu, lubang hidung, ban telinga gitu. Hanya ada dua Bu. Satu, niat. Di Cina niat itu pas harus ada niat. Jangan kan sudah belajar nama amal niat, ya.
niat itu. Kemudian yang kedua adalah seluruh kulit badan itu kena air, itu kok udah sabu. Panjenengan misalnya itu, mohon maaf, bulan madu sama suami ke ini, misalnya ke Tanjung Pondok Resort, depannya itu kan langsung ada laut yang biru ya kan ada laut. Misalnya ada ini hotel yang langsung ke laut, panjenengan ya langsung panjenengan misalnya habis cima ya kan, panjenengan langsung niat jebur ke segoro besar itu, besar itu. Jadi seperti itu sudah. Berarti kan tadi hanya dua kan dia, hanya dua kan. Jadi niat gitu. Nah, kira-kira dalam mulut ini masuk nggak bu airnya? Panjenengan misalnya kan ada seseorang itu kalau mandi itu kan sambil merenung itu kan nyingkem ini, so pakai shower gitu, mulutnya kan kena. Kira-kira sah? Ya sah. Meskipun dalamnya, yang namanya kulit ya kulit bibir ini penting basah. Ya kan, mata itu hanya begini aja bu, masa matanya dikasih air gitu ya. Nah, telinga gitu. Beda dengan apa? Lubang busa. Lubang busa kan sedalam apa tuh? Harus kena air gitu kan. Nah itu hanya ada dua. Itu jenengan pahami itu. Dan nanti masalah untuk itu kan sudah sempurna. Itu sudah sah. Tapi untuk sempurna jenengan tambahi suka-sukanya. Hadisnya kan hadis Maimunah. Ada hadis Maimunah sama hadis apa? Karena ya kan hadis Maimunah. Nanti Nabi itu cuci tangannya, cuci kemaluannya, berwudu, tapi nanti kakinya diakhirkan, gitu kan? Siram yang kanan, siram yang kiri, turun semuanya itu kan hadis Maimunah. Kenapa? Ya itu tadi. Ya kan? Sahabat tanya kepada Maimunah, masuk sahabat kepingin apa? Melihat mandinya Rasulullah. Enggak. Tanya ke siapa? Tanya ke istrinya. Ya kan? Hadis tentang mandi jinabah itu hanya ada dua. Maimunah, kalau nggak salah Maimunah sama Aisyah. Tapi intinya jenengan pahamin ayat dua tadi itu sudah sah. Makanya saya contohkan tadi, jenengan nyemplung ke sumur. Kan air laut itu kan tohir. Jadi itu sehingga apa? Jenengan ada diingatin rasa, selalu diingatin rasa was-was. Karena ada rasa was-was. Oke, ini saya agak sedikit karena memang ada pembahasan di atas jima, keluar mani sahabat dan air jama nifas itu termasuk hadas besar. Nah, kalau memang nggak ada air, ya berarti mandi junubnya pakai tayamum. Nah, ini. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kan hanya membahas hadas sama najis kan ya pembahasannya. Nah, yang kedua adalah menghilangkan najis. Saya singgung sedikit ini. Najis dari mana? Dari tubuh, pakaian, dan tempat. Dari tubuh, pakaian, dan tempat. Nah, najis itu dibagi menjadi dua. Ada najis aini atau disebut najasatul ainiyah atau najis aini pakai ain, dan najis hukmi atau najasatul hukmiyah. Najis aini dan najis hukmi. Ya, jadi itu. Apa najis aini itu? Benda najis itu sendiri. Jadi benda najis itu sendiri. Contohnya apa? Mohon maaf, kotoran manusia.
kotoran manusia itu tidak dapat disucikan. Itu aini, najis aini, tidak dapat disucikan. Maka apa? Harus dihilangkan atau disingkirkan. Jadi itu, ya. Jadi najis aini itu kotoran, bendanya itu bukan yang mengenai kotoran. Kalau mengenai kotoran nanti masuk kotoran yang asli ini mengenai benda yang lain, itu nanti masuk di najis hukmi. Maksudnya gitu. Nah, kalau najis aini ya kotorannya itu kotoran manusia, maka itu harus disingkirkan. Sudah nggak bisa. Mohon maaf, ada kotoran manusia kemudian disucikan. Nah, itu maka itu harus disingkirkan. Nah, beda dengan yang kedua. Yang kedua itu adalah najis hukmi, yaitu benda suci yang terkena sesuatu yang najis. Ya, benda suci yang terkena sesuatu yang najis. Nah, ini yang bisa atau dapat disucikan dengan menghilangkan najisnya dari benda tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan najis hukum. Baik, tinggal 2 slide. Setelah itu sudah. Baik, saya sampaikan beberapa istilah. Saya sampaikan dulu beberapa istilah dalam bab toharoh. Ya, ini perlu kita sampaikan. Istilah dalam bab toharoh. Ada yang dinamai toharoh itu sendiri, yang artinya bersuci. Ada yang dinamai tuhurun pakai kok ini ya, pakai kok roh kabeh. Jadi mohon maaf ya Bu, saya campur-campur bahasanya ya, bahasa Jawa ya, karena terbiasa ngisi di desa. Jadi itu, ini artinya perbuatan bersuci. Kalau ada kata tuhurun, kalau dengan panjenengan nanti belajar masalah fikih toharoh akan menemui istilah-istilah ini. Tuhurun itu perbuatan bersuci. Kalau tohurun pakai ya tulisannya sama, hanya saya sebenarnya butuh papan tulis. Jadi tohurun itu artinya alat untuk bersuci, air dan debu. Debu untuk tayamum, air untuk yang bersuci tadi wudu dan mandi jinabah. Tohurun. Kemudian ada yang namanya tohir. Tadi sudah saya jelaskan ya, orang yang telah bersuci. Tohir. Kemudian ada yang dinamakan mutohir. Mutohir itu dapat mensucikan. Mutohir. Dan yang terakhir ada yang namanya tuhur, pendek Bu, tuhur. Tadi kan atas kan tuhur, ini tuhur. Tuhur itu suci, lawan dari haid. Ya, lawan dari haid. Nanti kalau membahas bab haid, jenengan akan menemui istilah tuhur. Ya, beda ya. Ini karena sekali lagi Ibu, bab toharoh itu luas, panjang. Bahkan bisa menjadi apa? Satu mata kuliah sendiri. Ya, luas banget. Dan ini berkaitan dengan ibadah pribadi, yang bab toharoh pribadi.
Kalau seperti misalnya jenengan tidak pandai di ilmu faraid, nanti bisa tanya. Kalau jenengan bahas warisan, tanya orang yang di bidang faraid, ya kan? Jenengan tidak ahli di tafsir, jenengan bisa tanya kepada orang bagaimana tafsirnya ayat ini kepada orang yang di bidang tafsir. Tapi kalau masalah toharoh tidak bisa ditanyakan kepada orang, jenengan sendiri yang harus, ya kan? Jenengan sendiri yang harus. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin bahasan atau bab ini sering dibahas, tapi saking seringnya dibahas, maka ini penting. Maka saya apresiasi betul pada DSU bab ini dibuka. Tapi mungkin dengan ustaz-ustaz yang lain, tapi mungkin lebih luas juga. Jadi itu. Yang terakhir, Ibu. Toharoh bukan sekedar bersuci, tapi ibadah dan amal soleh yang besar nilainya. Jadi toharoh itu bukan sekedar bersuci saja dulu, tapi di dalamnya ada ibadah dan amal soleh yang besar nilainya. Juga mengandung hikmah kehidupan yang besar, yaitu dengan menjaga kebersihan. Ya. Toharoh bukan sekedar bersuci, tapi ibadah dan amal soleh yang besar fadilahnya, juga mengandung hikmah kehidupan yang besar, yaitu menjaga kebersihan. Dan yang paling terakhir, saya tutup dengan perkataan para ulama, man amila bima alimah awrasahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah dia ilmui, maka Allah akan mewarisinya, maka Allah akan memberi kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah dia pahami dan dia telah ilmui, maka Allah akan berikan dia ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Dan yang paling terakhir, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Seseorang kalau dia berbuat baik, kalau itu kebaikannya diterima oleh Allah, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Tapi kalau dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia juga akan diikuti kemaksiatan selanjutnya. Dan kalau kita melakukan kemaksiatan itu, mau kita balik, kalau kita melakukan kemaksiatan dan kemudian kita larut dengan kemaksiatan kita, itu tandanya kita ditinggal. Ya, jadi itu insya Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya nantinya tidak ada definisi saja yang kita dapatkan, tapi bagaimana toharoh itu kita pahami betul, kita praktekkan dalam kehidupan kita, terutama yaitu terkait dengan sholat. Karena sejatinya Ibu, kalau pengertian toharoh dikaitkan dengan hadis dan Al-Quran, itu adalah rujuknya ke wudu. Ya, karena wudu itu
kuncinya sholat, dan sholat itu pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalan yang lain bagus. Kalau sholatnya itu rusak, maka seluruh amalannya juga rusak. Adalah bahwa yang ajmain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita. Kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan saya pribadi dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa hari ini Oke, dengan suasana yang syahdu ini dapat ilmu yang luar biasa dari Ustaz Somiri, Masya Allah. Oke, membuka dengan dua pertanyaan. Ustaz, monggo, Ibu yang mau bertanya, silakan. Bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya PR buat saya, nanti tak sampaikan ke sudah. Monggo, ada yang mau ditanyakan Ibu yang di luar umur mungkin? Mohon maaf ya Pak Sudah, kalau tadi sudah sering saya sampaikan ya, kalau hanya bahas pengertian tidak perlu 1 jam setengah. Tapi makanya saya tadi agak saya lebar, agak saya juga nyandak ke mandi Jinaba gitu, karena memang pembahasannya meskipun nanti dikaji lagi. Monggo, tidak ada, sudah clear semua. Apa ada dan hati Bu? Tidak ada. Sudah clear semua kayaknya saat ini. Sudah tahu semuanya insya Allah. Jadi Toharoh sudah dibahas tadi oleh Ustaz Somiri. Semoga sedikit tadi yang saya siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah diilmui, maka Allah akan berikan ilmu. Masya Allah. Diberi ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya. Tapi kadang-kadang kan orang punya ilmu itu kan tidak diamalkan. Panjenengan bisa menyampaikan pada suami, panjenengan bisa menyampaikan pada tetangga, panjenengan bisa menyampaikan kepada anak-anak panjenengan. Itu tandanya ilmu jenengan mengamalkan ilmu, atau nanti jenengan praktekkan sendiri, maka Allah akan beri ilmu yang itu panjenengan belum tahu sebelumnya. Siap untuk mengamalkan ilmu ya, oke? Insya Allah ya, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Somiri ini memberikan materi yang luar biasa kepada para Bunda yang sudah hadir di sini. Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita sambung di Jumat pekan depan. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari dengan hamdalah istighfar doa penutup majelis. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari kami. Sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.